Nah, coba Bu Liping tanya ke Bu Ekoy. Bibitnya apa itu coba Bu Ekoy? Kalau misalnya sakit mah. Nah, coba digalinya gimana? Ketika kita sakit, pertama kalau yang Eko belajar itu menyadari dulu. Artinya bibit kesehatan kita lemah atau bibit kesehatan buruk kita lagi terbuka. Jadi kalau kita sih rejoice ya, karena kalau bibit buruk terbuka itu akan terbang dan nggak akan balik lagi kecuali diundang dalam tanda kutip kita nanam bibit buruk lagi. Nanam bibit buruk kesehatan itu banyak. Pertama ya tadi tidak menjaga kehidupan, kayak iya. ya kayak bunuh nyamuk, bunuh kecoa itu termasuk. Oh ya, Terus mati iya. lu gua. Terus cara hidup sehat, mungkin karena pekerjaan kita jadi tidurnya telat, itu juga tidak menanam bibit kesehatan dengan baik. Terus overuse sama tubuh kita sendiri, kan tubuh kita sendiri bisa bilang ya, kayak kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain tapi kok capek banget ya sudah istirahat lah gitu, nggak usah dipaksain. Iya. Jadi tubuh kita sendiri kayaknya bisa ngomong gitu limit-limitnya, dan kita harus paham itu. Makan makanan sehat, terus kalau kita masih melihat misalnya kayak beberapa hari ini Eko beberapa kali ke rumah sakit, it means bibit kesehatan Eko sedang terancam. Eko ngelihat lingkungan banyak yang sakit, sahabat sendiri juga sakit. Oh begitu. Kalaupun ya, ngelihat itu berarti rambu-rambu itu udah lampu kuning. Jadi kita lihat lingkungan sekitar. Kalau misalnya si itu sakit loh, oh ya, tapi nggak bisa ditengok. Si itu kena COVID loh. Oh, terus ternyata dijodohkan Eko harus ke rumah sakit pula gitu, di mana di sana banyak sekali yang sakit. Jadi Eko wajib menanam bibit kesehatan lebih banyak lagi. Misalnya janji atas sila, seminggu ini nggak makan yang hidup misalnya, atau function, atau kita nanam tanaman tuh, kita sediakan nanam oksigen. tanaman juga bagus ya. Yes, itu kita kan menyediakan oksigen untuk semua makhluk ya. Tanaman itu kan penghasil oksigen. Iya. Banyak sekali. Terus kita menyadari tidak nyampah, tidak menghasilkan sampah, itu juga menanam bibit kesehatan yang luar biasa. Kita mikirin orang lain. Kita biasanya buang sampah di tempatnya gitu ya. Terus dari tempatnya itu kemana? Ke mang sampah. Dari mang sampah kemana? Ke TPS, terus ke TPA. Artinya kita buang sampah bukan di tempatnya, tapi kita buang sampah ke tetangga. Nanti yang banjirnya di tempat lain, terus kita tepuk tangan, untung gua nggak banjir. Padahal itu sampah dari kita, sadar nggak ke sana gitu, sampai ke sana. Oke. Jadi kayak membunuh hewan kayak tikus pun, kecoa pun, itu sebetulnya kita menanam bibit jelek untuk kesehatan kita ya gitu ya. Yes, exactly. Oke. Protecting life ya. Bibit pendek umur karena membunuh. Iya, betul. Meskipun mengganggu ya, ayam, makan ikan itu termasuk ya di gimana dong, mesti vegetarian atau gimana Bu? Ya, kita memang dianjurkan untuk bervegetarian. Jadi tidak membunuh gitu ya. Dan di pelajaran lingkungan hidup pun itu dianjurkan untuk mengurangi makan daging dan makan ayam, karena industri peternakan itu menyumbang menyumbang yang kurang baik buat alam gitu.
Jadi memang vegetarian ini cara hidup yang paling baik ya. Cuman kita kan nggak bisa maksain karena kita harus melakukan sesuatu itu dengan happy nomor satu. Kalau kita belum happy bervegetarian ya jangan maksain juga. Oh, saran yang bagus. Bahagia ya KB. Alibi Saya KB, aman alibi. itu KB aman. Ini siapa tuh di WC ya? Halo Bu Halo Ekoy. Bu, Ya, apa kabar Mona yang di kebon? Banyak nyamuk, tiap meditasi di nyamuk. ayo Mona. Ayo Nyumbang. Mona belajar lagi. Nyumbang Itu- darah nyamuk-nyamuk Iya. makan yang kenyang ya gitu. Sampai Iya. adekku bilang, Mona happy karena Mbak itu nyamuk nyamuk-nyamuknya di gendut. tangan, biarin aja makan darah dikit gitu. Bu Ekoy, Ya bagi-bagi darah Ya. dikit. Bu Iya. Ekoy mau nanya, kalau orang kena cancer itu apa karena ada faktor apa dendam atau ada faktor kesel atau faktor stres itu apa? Kalau cancer? Ya, yang jelas kalau secara kedokteran dari psikolog ya, cancer itu akibat dari stres. Jadi stres ini menghambat jalannya darah lah gitu ya, sederhananya. Jadi si darahnya menggumpal, nggak jalan dengan lancar, akhirnya timbullah cancer. Nah, secara bibit, jadi gini, ada temen ya, sesama praktisi juga, dia mengalami cancer dan harus di operasinya di Singapura. Dia sejak di Bandung sini dia sudah menyadari kenapa saya sampai mengalami sakit dan harus dioperasi. Dioperasi itu kan disayat ya, dipotong gitu. Apa namanya? Bagian tubuh kita dipotong. Dia lalu menyadari, oh iya, omongan saya tuh selalu menyayat orang. Jadi omongannya pendek, ketus, dan bikin orang sakit hati gitu. Itu salah satunya yang harus dibenahi. Lalu dia mulai nanam bibit sebaliknya. Dia ramah sama perawat, dia ramah sama teman sekamarnya yang waktu itu orang Thailand, dia juga nggak ngerti katanya ngomong apa, tapi yang penting aku nanam bibit. Terus dia menghibur, dia dapat kiriman dari Indonesia apa, dia berbagi, terus dia berusaha banyak senyum. Begitu dioperasi, kansernya ternyata jadi kecil, jadi perkiraan operasinya 4 jam, hanya 1 jam, lalu speedy recovery, dia langsung pulang ke Bandung, dan sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Gitu. Keren. Itu sharingnya. Bu Ekoy, Ya, malah nyamuk. Ikan cupang. Ikan Enggak. cupang. Nah, ikan cupang kenapa? kalau ada nyamuk itu aku yang nempel itu aku bunuh, terus nyamuknya aku kasih ikan cupang. Ini aja deh Bu, yang jelas intensi kita aja. Mungkin cuman ngegeplak biasa, terus nyamuknya mati, ya sudah kita apa namanya yang kayak cara kemarin kayak for power. Tapi nggak lagi ketika kita lihat nyamuk dengan dengan kemarahan yang memuncak, terus kesal, terus ini nih gara-garanya nih nanti DB nanti apa. Nah, itu yang menanam bibitnya buruk banget. Gitu mungkin. Wah, saya banget tuh kalau ngeliat cantik-cantik langsung dibuang. Intensi ikan cupang Bu Ekoy. Ya, semua bisa tanam bibit, cuman kita berusaha seberkesadaran mungkin. Kalau tahu ini bibit buruk, jadi intensinya diperlemah gitu supaya bibit buruk ini enggak jadi pohon yang besar. Jadi ilalangnya kecil aja gitu. Ya semuanya pasti ada akibatnya, pasti berbuah. Semua bibit pasti berbuah.
Bu Ekoy, kalau kita ada niat intensinya Dalam berniat mengedukasi, kan kalau kita kan ada tuh sering ikut tuh edukasi tentang ya. saya dulu sering ikut edukasi tentang mata harus dilindungin, gimana cara melindungi mata gitu. Iya. Nah, kita pun mau mengedukasi itu berarti kita punya bibit baik nggak tuh Bu? Atau kita terlalu gimana gitu? Oh, itu bagus banget gitu. Jadi semua panca indera kita dikontrol dengan penuh kesadaran. Itu sangat baik. Jadi kita bisa memanfaatkan ciptaan Tuhan sebaik-baiknya. Itu ya, Iya. Bu. Iya. Bu, Ya. ulang lagi dong yang 4 power itu, Bu. Yang 4 power. Pak Indra udah pinter tuh. Pak Indra. Lupa, dia nggak catet, Bu. Dia catat di chat waktu itu ya. Oke, nomor 1. Nomor 1 adalah menyadari bahwa segala sesuatunya datang dari kita. Ingat cerita pena ya. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2, kita stop melakukan hal yang sama. Stop bahwa itu bibit buruk dan saya tidak mau melakukannya lagi. Nomor 3, kita berkomitmen dalam waktu tertentu tidak akan melakukan hal itu lagi. Nomor 4, tanam bibit sebaliknya. Itu Bu Ivon. Oke, mantap. Bu Ivon gak nyimak. Iya. Bu Ekoy, saya mau nanya yang kanker. Ya. Ini teman saya itu kalau dibilang orangnya tuh baik banget ya, istilahnya tuh ke orang juga baik, kemudian dia juga sering bakso, sering kunjungan ke panti, sering beramal, terus dia juga orangnya berbakti, istilahnya itu rajin ke wihara, rajin sembahyang, tapi dia kena kanker juga gitu loh. Saya juga kadang heran kenapa ya orang baik begitu, padahal dia teman-temannya itu pada sayang sama dia, ngomong juga nggak pernah nyakitin orang, jarang ngomong sih, cuma senyum-senyum Nyimpen aja. dia kayaknya. Tapi kenapa gitu? Terus aku lihat keluarganya juga baik-baik aja sih, istilahnya itu suaminya juga sayang banget sama dia istilahnya. Tapi kok bisa kena juga gitu loh, istilahnya itu kan kalau biasanya yang kena cancer kan kadang memang saya tahu teman-teman yang punya kepahitan, punya kemarahan yang dipendam, itu saya punya teman begitu juga gitu. Jadi akhirnya dia meninggal. Tapi ini teman saya ini baik banget, tapi tetap juga kena. Kenapa ya bisa begitu? Pak Jiwo, banyak sekali, mungkin bukan cuma temannya Pak Jiwo ya. Ini terjadi pada banyak orang. Bu Eko, Ya, sayang. bentar Bu Eko. Ya, Juga sebentar, Eko sama jawab. yang Jawab dulu punya Pak Jiwo ya. Sama. Nah, Enggak, nambahin dikit biar jawabannya sekalian. ya. Itu juga sama yang terjadi pada saya, Bu. Saya juga awal bertanya seperti itu. Baik, terus enggak pernah menyakiti orang, terus kenapa juga kena cancer, itu terjadi pada suami saya. Enggak pernah marah, enggak pernah juga jahat sama orang, enggak pernah juga berbakti dengan orang tuanya, bahkan dia lebih memilih mendahulukan mamanya dibandingkan istrinya, terus selalu mendahulukan kepentingan orang-orang, pokoknya baik banget, nggak ada yang bisa. Nah itu juga terjadi, kenapa bisa terjadi cancer, dan dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Itu Bu. Oke. Itu tadi. Kalau bisa Eko jawab, kita menanam bibit dengan 3 hal. Dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan pikiran. Ya, jadi perbuatan oke ya. Perbuatan checklist tuh. Wah, checklistnya pakai love gitu. Perkataan oke, checklist pakai love juga. Pikiran
apakah orang lain bisa tahu dalam pikirannya apa? Meskipun Yes. misalnya sekarang saya senyum-senyum sama Ko Abe, tapi Ko Abe tahukah dalam pikiran saya? Iya senyum-senyum tapi dalam pikirannya dasar lu ya begitu. Nah, itu dia Pak Jiwo. Jadi Kan yang justru yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita mengendalikan pikiran. Karena pikiran itu sangat luar biasa. Luar biasa powerfulnya. Nah, hasil dari pemikiran kita itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Baik fisik, baik jiwa, baik mental, spiritual, itu you are what you think. Itu penting banget. Nah, ya. Nah, bagaimana pikiran ini bisa dalam tanda kutip menyakiti? Pikiran ini kita bawa sampai tidur, itu yang bahaya. Karena kita hidup di 5 frekuensi gitu kan ya. Kalau Pak Indra sama Pak Jiwo juga pasti tahu, ada alfa, ada beta, ada 5 frekuensi. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ada di gelombang alfa. Ketika alam bawah sadar kita terbuka. Itulah ketika kita mau tidur yang maules hilang gitu. Nah, itu tuh sangat-sangat saat-saat yang krusial. Tidak disarankan pada saat tidur, mau tidur nonton TV gitu, apalagi nonton TV-nya yang 86 gitu ya. Yang pencuri, yang dipukulin, terus perang-perangan, yang meningkatkan adrenalin. Nah, itu sangat tidak disarankan karena itu akan ditabung di alam bawah sadar. Atau nonton drakor yang nangis-nangis itu juga nggak boleh. Yang nangis-nangisnya nanti kebawa di alam bawah sadar kita. Makanya kita diajarkan untuk menstabilo itu. Tapi bisa gini nggak sih Bu Ekoy? Ada beberapa orang yang akhirnya dalam arti kata, pendapat saya gini sih, dalam arti kata, orang itu memang baik dan kadang-kadang akhirnya mereka juga mungkin banyak meditasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka cancer. Itu mungkin karena terjadi kayak karena energinya makin gede, akhirnya mungkin bukan buah di kehidupan ini, tapi di kehidupan masa lalunya akhirnya percepatan karma. Dan kebetulan percepatan karmanya di kehidupan masa lalunya akhirnya dia cancer seperti itu. Bisa kayak begitu nggak Bu Eva? Bisa. Jadi segala hal bisa terjadi karena yang tadi itu yang paling penting itu kalau kita nggak nerima gini, maaf bilang tadi Bu Ivon ya yang suaminya meninggal karena kanker. Oh, Bu Lili. Oh, Bu Lili, maaf, Bu Lili ya. Nah, kenapa Bu Lili sampai berpikiran suami saya baik, suami saya segalanya sempurna, tapi kenapa dia kena kanker? It means ujung-ujungnya Bu Lili tidak menerima bahwa suami kena kanker. Itu akibat dari pikiran suami yang vibrasinya nyampe ke Bu Lili. Jadi suami pun tidak menerima bahwa dia kena kanker. Dia terus bertanya-tanya, kenapa sih gue sakit? Kenapa sih? Nah, rasa tidak menerima inilah yang memperparah keadaan. Gitu. Nah, ketika sahabat sendiri saya kena kanker, saya berusaha, oke, lu sekarang memang sakit, nggak bisa dipungkiri lagi. Aduh, gue mual. Iya, memang lagi sakit kan, kita lagi berobat. Terimalah bahwa kita lu lagi sakit gitu loh. Jadi nggak usah aneh-aneh, memang lagi sakit. Yuk kita nanam bibit sebaliknya. Kita di rumah sakit ini tuh lihat banyak orang yang sakit kan, tuh doain si bapak itu tuh, kasihan dia lagi kesakitan. Coba kita doain, mudah-mudahan dia besok-besok bisa cepat pulang, bisa jalan lagi, bisa gitu. Jadi kita memberi semangat sama orang yang sakit supaya dia pertama menerima dulu keadaannya bahwa he's not okay gitu loh. So dari not okay ini mari kita bersemangat untuk menjadi okay gitu. Iya. Mungkin sana oke? Iya.
Jadi Kayak Wo, iya. Sorry Bu Eko, sorry. Lanjut iya, dulu nanti baru. udah. Oke. Oh, Wo kayak ini Wo, yang guru spiritual di India yang rambutnya gede gitu ke atas itu siapa? Sai Baba. Nah, itu kan juga Sai sakit Wo. Baba. Iya. Sai Baba juga Iya. sakit dalam arti kata. Nah, tapi kita harus lihat dalam konteksnya itu adalah dia sakit itu ya karena spiritual dia berkembang sangat pesat. Menurut gue ya, opini gue ya, mungkin salah juga gitu loh. Akhirnya kayak percepatan karmanya. Jadi kenapa dia juga Sai Baba itu jadi terkenal untuk menyembuhkan kan? Dia hadir di dunia ini memang mungkin membayar ada tugas lah, anggap ada tugas dan akhirnya energi spiritualnya besar, akhirnya ya mungkin yang di masa lalu ada percepatan karma dan akhirnya ya dia sakit seperti itu. Mungkin gitu ya, Wo ya. Temanku yang jadi suster itu kan juga suster pendoa malahan, istilahnya itu hidupnya itu kan dibaktikan untuk berdoa, meditasi, tapi meninggal juga kena cancer gitu kan. Istilahnya aku gini, bahkan suster yang hidupnya suci aja kok masih kena cancer juga gitu kan. Istilahnya itu orang selalu bilang ya itulah kehendak Tuhan, kita nggak tahu itu misteri gitu. Tapi kadang-kadang aku nggak bisa terima dengan kata-kata kehendak Tuhan. Maksudnya Tuhan mau nyakitin orang sih kayak begitu gitu. Makanya aku banyak loh menemui suster-suster yang sakit kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara gitu. Aku sampai gini, kenapa ya suster? Ya memang ada beberapa yang karena memang masalah luka batin, tapi yang temanku yang baru-baru meninggal ini nih suster pendoa gitu kan. Ya ampun, aku bilang ini tiap hari dia itu doain orang sakit, terima konseling kayak begitu, menghibur, menyemangati gitu. Tapi kok akhirnya dia begitu juga gitu kan. Makanya aku tuh kadang tanda tanya, padahal dia sudah melakukan banyak kebajikan gitu, tapi ya tetap aja sakit. Bahkan romo-romo yang pendoa pun juga banyak yang sakit, kayak Romo Reichenbach itu kan yang romo dia punya karunia penyembuhan, karunia ini, tapi dia sakitnya juga kanker kulit gitu kan. Aku sampai loh, kok bisa ya gitu. Iya. Istilahnya itu why gitu loh. Istilahnya itu pertanyaan besar yang misteri gitu buat aku gitu sampai sekarang. Ada yang bilang Pak Jiwo, kalau boleh saya ini akan kemarin ini Ibu Eko juga bilang you are what you eat kan, apa yang dimakan itu juga bisa menyebabkan, karena makanan sekarang itu banyak unsur juga sih Pak, mesti selidikin juga ada unsur kimia. Kalau menurut yang udah kena cancer itu kan dia ke dokter tuh di kemo, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan yang hangus-hangus, yang agak karsinogen. Jadi makanan yang misalnya disimpan untuk keesokan harinya itu udah jadi karsinogen, pemicu. Terus udah gitu udara yang di luar itu dari dalam tanah itu juga, atau asap mobil, polusi itu menyebabkan karsinogen, itu memicu sel kanker juga, merusak sel gitu. Nah, ada penyebab faktor dari lingkungan, polusi, makanan, dan itu menjadi satu. Jadi teman saya anaknya 28 kena cancer, breast cancer, itu karena sering makan steak, sate, panggang-panggangan gitu. Yang jantung juga sama Pak. Jadi penyakit kronis itu ada unsur juga dari yang dimakan juga, tapi justru itu kan ada juga yang makannya sehat tapi kena juga, apakah faktor mana gitu. Nah ternyata di polusi sama tanah nih, kalau uapan dari tanah di depan itu ada uapan, itu mengandung juga yang menyebabkan kalau cancer